Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi ada 6 saham untuk hari ini. Yang pertama ada TKIM, yang kedua INKP, ketiga HMSP, keempat Gudang Garam, kelima ICBP, dan keenam INDF. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada TKIM yang pada hari ini ditutup turun 3,23% ke level harga 6.750. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP kemarin sempat rebound breakout dari dynamic resistennya EMA 150 dan EMA 20, dan hari ini kembali breakdown ya, dan tutup pas di support EMA 150 nya di 6.750. Kemana arah selanjutnya TKIM? Kalau dilihat dari candlestick hari ini yang menutup penuh candlestick hari kemarin, ya arahnya tetap akan menguji dinamik EMA 150 di 6.750. Kalau itu di breakdown, ya arah selanjutnya ke 6.170. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah yang mau spekulasi buy? Nanti nunggu dulu. Bapak Ibu bisa lihat, habis kemarin dia rebound, kemudian hari ini dia turun. Mending Bapak Ibu dan teman-teman nunggu di bawah dulu ya, di 6.180 sampai 6.170. Bisa spekulasi buy di sini. Cut loss-nya di bawah di 5.850 atau 5.880. Di situ bisa cut loss. Harusnya support sideways 6.170 ini dipertahankan ya untuk TKIM. Kita lihat TKIM range sideways-nya di 6.170 sampai 7.470, dan sekarang harganya ada di pertengahan. Wait and see dulu. Terlihat juga indikator MACD mengarah ke bawah. Sudah terjadi dead cross dari minggu lalu, dan bercat di bawah 0 juga makin ke arah bawah atau makin dalam ya. Potensi TKIM masih mengarah ke bawah. Support terdekat di 6.750, EMA 150. Kalau itu di breakdown ya lanjut support 2 nya di 6.170. Seperti itu untuk TKIM. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada saudaranya INKP yang pada hari ini ditutup turun 0,64% ke level harga 7.800. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP juga setelah kemarin rebound dari supportnya EMA 20 nya, hari ini kembali koreksi, tapi koreksinya masih koreksi biasa aja ya. Kemana arah selanjutnya INKP? INKP akan menguji lagi dynamic supportnya EMA 20 di 7.570 sampai 7.500. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 6.650 arah INKP. Bapak Ibu bisa lihat ini sudah terjadi dead cross juga dari hari Senin, dan indikator garis biru juga mengarah ke bawah, indikator garis merah mengarah ke bawah, dan bar chart di bawah 0 juga terbentuk makin ke arah bawah. Ya, potensi INKP minimal menguji supportnya di 7.500 dulu. Support terdekatnya kalau itu di breakdown, arah selanjutnya 6.650. Bapak Ibu juga bisa lihat range sideways INKP ini cukup lebar, dari 6.650 sampai 8.500. Nih Bapak Ibu bisa lihat, dari bulan Agustus tahun 2019 INKP bermain di area range 6.650 sampai 8.500. Saat dia turun dari 10.000, dia tertahan di 6.500. Kemudian dia rebound pullback sampai 8.500, kemudian dia dibawa turun lagi dan sempat menyentuh 5.800, tapi kemudian dia naik dan tertahan lagi di 8.500, kemudian dia turun lagi. Ya, jadi seperti itu untuk INKP. INKP juga kalau arah ini harga tanggung ya Bapak Ibu, walaupun resiko sama profitnya sama besar, cuman peluang lossnya lebih dominan, lebih beresiko. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Mending wait and see dulu, nunggu di 6.650 ini. Bisa spekulasi buy, cut lossnya di bawah EMA 200 nya di 6.300
atau 6.350, atau Bapak Ibu bisa beli kalau dia mampu breakout dari 8.500 dan confirm breakout arah selanjutnya ke 10.000, bisa Bapak Ibu mulai spekulasi buy di 8.500, cut lossnya ya di 8.300 atau 8.200. Jadi seperti itu untuk INKP, masih arahnya ke bawah ya. Ini semua pancingan aja, ini naik turun tapi naik turunnya di situ-situ aja nih. Lihat range sideways terdekatnya di 7.500 sampai 8.200. Ya sesuaikan aja Bapak Ibu dan teman-teman kalau mau beli di daerah sini ya. Ini range sideways terdekatnya 7.430 sampai 8.270. Tapi saya lebih suka menunggu range sideways yang cukup lebar INKP di 6.650 sampai 8.500. Jadi seperti itu untuk INKP. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada HNSP. HNSP ditutup turun 1,16%, kalau harga 1.705. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal HMSP sempat rebound kemarin, breakout dari dynamic resisten EMA 20, tapi dia tutupnya di bawah dynamic resisten EMA 60, dan hari ini ternyata dia breakdown lagi. Arah selanjutnya kemana? Untuk HMSP menguji supportnya di 1670, kalau itu di breakdown arah selanjutnya ke 1600 bahkan ke 1530. Untuk HMSP terlihat juga indikator MACD bar chart di bawah 0 juga terbentuk lebih dalam dari bar chart sebelumnya, dan indikator garis biru dan merah juga mulai melandai di area 0. Wait and see dulu untuk HMSP. Mending nunggu breakout dari 1750 di daerah sini, bisa spekulasi buy di 1750 atau 1760, atau nunggu HMSP di area 1600 sampai 1540. Di area sini bisa spekulasi buy, cut lossnya di bawah 1500 di 1480 atau 1470 di daerah sini. Jadi seperti itu untuk HMSP. Masih menunggu momentum juga, ini mau dibawa kemana arah saham HMSP, apakah ke bawah atau melanjutkan kenaikan. Langsung saja kita ke saham keempat, ada Gudang Garam. Pada hari ini ditutup naik 0,65%, kalau per harga 49.975. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Gudang Garam akan menguji resistennya di 50.000. Di situ juga ada resisten dynamic EMA 200-nya, kalau itu di breakout arah selanjutnya ke 53.000. Bisa Bapak Ibu spekulasi buy kalau dia hari Senin depan atau hari Selasa mampu tutup di atas 50.000 ya. Kalau Gudang Garam tutup di atas 50.000, misal di 50.500, bisa spekulasi buy di situ. Take profitnya kalau beli di 50.300 atau 55.500, take profitnya di sini di 53.000. Kalau Bapak Ibu yang nggak bisa memantau ya pasang aja langsung order sell di 53.000. Tapi kalau Bapak Ibu yang bisa memantau untuk saham Gudang Garam, Bapak Ibu lihat nanti kalau jam bursa, kalau dia mampu breakout 53.000, hot aja atau pasang trailing stop. Seperti itu untuk Gudang Garam. Arahnya masih akan menguji resisten di 50.000. Kalau tidak mampu di breakout ya arah selanjutnya kembali ke 48.000 sampai 46.400. Tapi Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD Gudang Garam sangat menarik. Bar chart sempat membuat bar chart di bawah 0, tapi kemudian 2 hari dia membentuk lagi bar chart di atas 0, dan hari ini bar chartnya lumayan tinggi dari bar chart sebelumnya, dan terbentuk juga golden cross. Arah indikator garis biru mengarah ke atas dan indikator merah juga mengarah ke atas. Jadi peluang Gudang Garam lebih bagus daripada HMSP. Jadi seperti itu untuk Gudang Garam. Langsung saja kita ke saham kelima, ada ICBP yang pada hari ini ditutup naik 0,82%, kalau harga 9.200. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP juga menarik, sudah mantul dari support. Bapak Ibu bisa lihat 2 hari menguji supportnya di 9.000, tapi kemudian dia mampu mantul dan naik lagi, dan
pada hari ini ICBP tutup di atas dynamic resistennya EMA 60. Arah selanjutnya ICBP menguji dynamic resisten di 9330, 9400. Di situ ada EMA 20. Kalau itu di breakout, ya arah selanjutnya saya sudah pasang target. Ini analisa saya sebelumnya hari Sabtu atau hari Minggu lalu. Ini saya sudah pasang target di 9500 di 5%. Cut lossnya di bawah sini aja di 8800. Ini kalau Bapak Ibu bisa buy kemarin 2 hari atau 3 hari yang lalu, ya Bapak Ibu sudah bisa menikmati profit nih. Berapa? Kita cek dulu kalau beli di sini ya. Ya udah di 2%, cukup lumayan ya. Tapi arah ICBP tetap akan mengarah ke atas. 9500 minimal akan diuji. Untuk ICBP terlihat juga garis indikator MACD bar chart di bawah 0 makin mengecil atau makin rendah. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kita lanjut ke saham terakhir. Ada INDF yang pada hari kemarin atau pada hari ini ditutup naik 0,78% ke level harga 6.450. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal INDF masih akan menguji supportnya terdekat EMA 60 di 6.400. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya ke 6.000. Tapi harusnya INDF akan mempertahankan support 6.000. Kalau INDF mau naik lebih tinggi, dan Bapak Ibu bisa lihat support 6.000 ini sudah berapa kali diuji. Sempat sekali diuji namun breakdown, tapi kemudian dia mantul lagi. Jadi Bapak Ibu yang suka swing trade, ini saham-saham menarik nih. INDF, ICBP, Telkom juga lagi menarik Bapak Ibu. Jadi yang mau spekulasi buy di 6.400 ini bisa aja spekulasi buy. Nanti cut lossnya ya di bawah ini di 6.310. Nah, jadi kalau takut ini ternyata malah turun, Bapak Ibu bisa nunggu aja di 6.000, di level harga 6.000 ini di 6.010 sampai 6.020. Tapi dengan catatan Bapak Ibu kalau dia breakout dari 6.400 ini, ya Bapak Ibu ketinggalan kereta kalau Bapak Ibu ngantri di sini. Ya seperti itulah skema dalam membeli INDF. Kalau beli di sini Bapak Ibu bisa resiko dengan cut loss. Kalau Bapak Ibu nunggu sini ya takut ketinggalan kereta, bisa saja ketinggalan kereta. Ya sesuaikan aja trading plan Bapak Ibu, siap di harga berapa, cut loss di harga berapa, dan take profitnya yang jelas di atas 6.800 ya. Bahkan bisa ke 7.000 sampai 7.300 kalau mampu INDF breakout dari 6.320. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan atau menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat update-update terbaru tentang analisa saham. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.